Kemers. Hari ini adalah Jumat Agung, di mana kita memperingati kematian Kristus di kayu salib untuk menebus dosa semua umat manusia. Di awal kita akan mengikuti ibadah dengan pujian penyembahan. Kemudian dilanjutkan pemberitaan firman Tuhan. Kami mengingatkan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk mempersiapkan hosti atau roti, anggur atau teh. Karena setelah firman Tuhan, kita akan melakukan perjamuan kudus bersama-sama di tempat masing-masing. Ada beberapa informasi yang saya akan sampaikan. Sabtu ini jam 4 sore, anak-anak Sabtu Ceria akan mengadakan Paskah dengan aplikasi Zoom. Ini sesuatu yang menarik karena anak-anak dapat melihat di mana teman-temannya ikut memuji Tuhan. Karena itu, pastikan Bapak Ibu sudah mendaftarkan putra-putrinya untuk mengikuti kegiatan Paskah ini ke nomor WhatsApp Katasya. Kemudian di malam harinya ada doa malam jam 7 malam. Doa malam dilakukan dengan aplikasi Zoom. Link akan dibagikan ke grup WA yang sudah tersedia. Kemudian di hari Minggunya kita ada ibadah dan juga perayaan Paskah pada jam 9 pagi di YouTube GBI Kabar Baik. Kami mengingatkan untuk Bapak Ibu Saudara-saudari sudah siap sebelum jam 9 dan ajak seluruh anggota keluarga untuk ikut beribadah. Kemudian di sore harinya, remaja-remaja dari Junior Community akan mengadakan Paskah. Wah, seru banget ya. Dan ada yang berbeda karena para pengurus sudah mempersiapkan sesuatu yang akan dikirim ke rumah Bapak Ibu untuk setiap remaja-remaja yang sudah mendaftar. Kami membutuhkan informasi, karena itu segera daftarkan anak-anak dari Bapak Ibu yang saat ini sedang duduk di kelas 6 SD sampai 3 SMP untuk mengikuti Paskah dari Junior Community. Kemudian, setiap harinya pada jam 5 pagi sampai jam 6 pagi, kita melakukan doa bersama. Di hari Senin sampai Jumat ada menara doa pada jam 6 sampai jam 7 malam. Menara doa dilakukan selama 1 jam di tempat masing-masing. Kami sangat rindu Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti doa pagi dan menara doa. Jadikan menjadi gaya hidup kita untuk datang kepada Tuhan. Kemudian kami juga mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari yang belum tergabung dalam pemuritan di Kabar Baik dapat mendaftar ke link yang sudah tersedia. Kami sangat rindu supaya apa yang menjadi perintah Tuhan, jadikan semua bangsa muridku, ini boleh terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian untuk Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan setelah ibadah, Bapak Ibu dapat mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI Kabar Baik, baik persembahan syukur, persembahan umum, dan juga pengembalian persepuluhan dapat ditransfer ke rekening tersebut. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan pembangunan rumah Tuhan, dapat mentransfer ke rekening BCA atas nama Deborah Asima Rohayani dan Tio Mari dengan nomor account 870-532-8940. Yesaya 53 mengatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Hari ini alami kuasa Tuhan dan nikmati Tuhan bekerja dalam hidupmu.
Selamat beribadah. Shalom. Shalom para kemah. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, pada pagi hari ini, tepatnya tanggal 2 April 2021, kita sama-sama memperingati bahwa ada juru selamat yang lahir ke dunia, mati untuk menebus dosa kita semua. Kita mau sama-sama menghidupi karya penebusan Kristus dalam hidup kita. Kita menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan, yang dulu hamba dosa, kita menjadi orang-orang yang merdeka. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, saya undang kita masuk hadirat Tuhan. Kita mau bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami sama-sama memperingati kematian-Mu, bahwa Engkau pribadi yang rela turun ke dunia, bahkan Kau mati menebus dosa setiap kami. Kami bersyukur Tuhan. Dan kami mau katakan, kami bukan lagi hamba dosa, tapi kami adalah orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan, orang-orang yang merdeka di dalam Engkau. Kami mau menghidupi karya Yesus dalam hidup kami. Bertatalah, hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama katakan, amin. Mari Bapak Ibu, kita mau angkat pujian. Sungguh besar kasih setia Tuhan dalam hidup kita, amin. Tiada pribadi yang seperti Engkau Tuhan. Sungguh tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Sungguh panjang dan lebarnya, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Sungguh tiada terukur kasih, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan,
menyatakan kebaikannya, kasihnya dalam hidup kita. Amin. Terima kasih Tuhan yang baik. Sungguh kasih-Mu besar dan mulia dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Besar mulia kasih-Mu, Kau kembangkan hidupku, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan
Terima kasih Tuhan yang ajaib. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus. Amin. Savior, I come, quiet my soul. Remember, redemption's hill, where your blood was spilled for my ransom. Everything I once held dear, I counted all as lost. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me to the cross. You were as I, tempted and tried. Human, the Word became flesh, bore my sin and death. Now you're risen. Everything I once held dear, I counted all as lost. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me to the cross. To your heart, lead me to your heart, lead me to your heart, lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Oh, lead me to the cross. Saudaraku, saya jemput kita semua satu dalam doa. Selamat pagi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu sebab Kau baik, bosan selama-lamanya kasih dan setiamu. Kesetiaanmu teruji, ketaatanmu teruji, bahkan sampai di kayu salib. Tuhan Yesus, saat ini di perayaan
Jumat Agung. Kami saat ini mau merendahkan diri kami di hadapan-Mu, beribadah sekaligus mengingat atas jalan salib yang Engkau jalani, Tuhan. Kami buka hati kami, berfirman-Lah, bentuk kami sesuai dengan kehendak-Mu, pakai kami sesuai dengan rencana-Mu. Jadikan kami umat tebusan yang tahu berterima kasih atas karya penebusan-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Ya, shalom saudara-saudara. Tepat hari ini, kita merayakan satu peristiwa yang sangat penting, yaitu Jumat Agung. Di dalam bahasa Inggris, perayaan ini disebut sebagai Hari Raya Good Friday. Bukan berarti Jumat yang lain tidak penting. Tetapi Jumat yang satu ini menjadi momentum sangat penting sekali. Kenapa, saudara? Karena pada Jumat Agung itu, Yesus menetapkan hatinya untuk mengemban misinya, menebus kita dengan harga yang sangat mahal. Melalui jalan salib, siksaan yang luar biasa. Padahal mestinya kita yang disiksa. Ini bentuk bahwa Allah setia untuk menggenapi janjinya. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, sejak manusia pertama Adam dan Hawa, sejak itu juga Tuhan berfirman bahwa kelak anak dari perempuan ini akan meremukkan, mengalahkan si iblis, sang ular itu. Saudara-saudara, firman itu digenapi. Saudara, kalau saudara ingat, kalimat yang dipakai oleh Kristus, Tuhan saat itu adalah, nanti anak dari perempuan ini. Kenapa tidak dikabarkan, diberitakan bahwa nanti anak dari Adam atau Adam dan Hawa? Padahal zaman Perjanjian Lama, budayanya adalah budaya patriarkal. Budaya yang mengedepankan pria. Kenapa demikian, saudara? Karena memang nanti jalannya adalah akan lahir satu pribadi yang akan mengalahkan si iblis. Dan itu adalah anak dari perempuan perawan Maria. Dan kandungannya pun dikandung daripada Roh Allah sendiri. Karena itulah di kitab Kejadian dikatakan anak dari perempuan ini. Jadi Alkitab adalah satu bukti bahwa apa yang diperkatakan Tuhan, apa yang dijanjikan Tuhan, pasti digenapi. Sebab dia bukan manusia yang berucap, yang berkata, tapi bisa mengingkarinya. Yang berjanji, tapi tidak mau menggenapinya. Bahkan tidak merasa menjanjikannya. Tapi Allah setia, saudara, dengan firman-Nya. Allah setia dengan janji-janjinya. Allah berkata, sebab tidak ada satupun perkataan yang keluar dari mulutku akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tapi ia harus melakukan apa yang dikehendaki oleh perkataan itu. Saudara, betapa indahnya kalau janji-janji Allah, firman Allah yang hidup, yang menyelamatkan, melindungi, memberkati saudara dan saya, tergenapi dalam hidup ini. Amin. Karena itu pada hari Jumat Agung ini,
tema yang Tuhan taruh kepada kita berjudul Might Be Fulfilled, supaya genaplah. Nah, saudara-saudara, untuk genapnya sebuah janji terlaksana, untuk sebuah genapnya penggenapan dari sebuah firman, tentu ada syarat dan kondisi yang berlaku, saudara. Nah, karena itu kita akan baca dari Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai ayat 30. Satu perikop yang pendek, tapi ini penuh dengan makna, syarat dan ketentuan yang berlaku. Yohanes 19, 28, 30. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara-saudara, ada satu penggal kata yang dikatakan sebagai pengingat di ayat 28. Supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Supaya tergenapilah apa yang difirmankan, saudara. Ayat 28 adalah syarat dan ketentuan yang pertama. Kita melihat di 28a ada kata sesudah itu. Nah, saudara-saudara, sesudah apa? Sesudah begitu panjangnya perjalanan jalan salib yang dilakukan oleh Yesus, saudara. Sampai ia sudah dipantek di tiang salib, saudara. Ada nats yang berkata, nanti sesudah itu barulah Yesus akan berkata, ia haus. Saudara-saudara, sedari pagi sampai digantungnya Yesus di palang salib, pasti dehidrasi tingkat tinggi, pasti hausnya tingkat tinggi, saudara. Tapi Yesus tidak berkata satu kata itu, aku haus. Mengapa? Karena Yesus tahu kapan saatnya ia boleh berkata itu. Kenapa? Karena dia harus menjadi bagian dari penggenapan firman yang mengatakannya di kitab Mazmur, saudara, bahwa nantinya ia akan berkata ia haus, lalu ia akan diberikan anggur asam. Saudara-saudara, ini mau bicara tentang apa? Yuk kita jalani segala sesuatu langkah demi langkah, step by step, jangan terlalu cepat. Not to be too fast. Acap kali, saudara, tentu kita punya keinginan, aku ingin sekali lebih cepat ya karirku naik. Aku ingin lebih cepat gajiku naik. Aku ingin lebih cepat studiku selesai. Aku ingin lebih cepat keluar dari rumah ini dengan cara menikah.
Nah saudara-saudara, Tuhan pasti punya rancangan indah bagimu, bagiku. Rancangan itu juga ada time frame-nya, saudara ya. Bingkai waktunya. Ikuti saja, saudaraku. Karena time frame Allah tidak pernah salah. Dan Allah menjadikan segala sesuatu itu indah pada waktunya, bukan pada waktu kita, saudara ya. Seseorang mau sukses di dunia pendidikan, dia harus belajar. Dia ikuti level demi level, pelajaran demi pelajaran. Nggak bisa tiba-tiba instan beli ijazah, ya, nyontek segala macam bentuk kecurangan supaya cepat, supaya mudah. Tidak, saudara. Itu hanya akan menjerumuskan diri kita sendiri. Bekerja juga sama, ya. Supaya karir kita meningkat, kita nggak bisa dengan cara-cara yang mau instan. Bikin keburukan orang lain terlihat supaya kita terlihat jauh lebih baik, sehingga kita naik karirnya. Tidak dengan cara-cara seperti itu. Ada saatnya Tuhan menggenapi apa yang Ia janjikan, bahwa kita akan terus naik, nggak pernah turun. Jadi kepala, nggak pernah jadi ekor. Jadi saudaraku, untuk digenapinya janji Allah, jangan terlalu cepat, semau atau secepat kita punya mau. Tapi ikutilah apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Katakan amin. Demikian juga ada satu pembicaraan ya di lingkungan sosial, bahwa kalau wanita sudah usia tertentu itu sudah harus punya pasangan hidup dan segera menikah. Padahal mungkin Tuhan punya rancangan, time frame khusus spesial bagi orang itu. Saudara, kalau dia belum saatnya, dia gaspol, saudara ya, dapat, langsung dilamar, langsung menikah. Sepertinya rohani, pelayan Tuhan mungkin yang melamar dia. Tapi itu karena terburu-buru, hasilnya bisa berantakan, saudara ya. Tuhan sudah mempunyai rancangan yang indah. Ada waktunya yang Tuhan sudah tetapkan. Tapi gara-gara ceroboh, wanita ini mungkin ingin cepat mendapatkan pasangan hidup. Sudahlah, yang inilah, jadiin aja lah. Akhirnya berantakan, saudara. Saudara, yang pertama, jangan terburu-buru. Ikuti waktunya. Sesudah waktunya datang, baru lakukan langkah berikutnya. Yang kedua dikatakan, sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Karena Yesus tahu. Jadi hal yang kedua, Yesus punya pengertian yang mendalam tentang rancangannya Allah. Sebab rancangan yang ada padaku, kata Allah, bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh dengan harapan. Masa depan yang ada harapannya penuh. Kalau kita, saudara, tahu itu dan mengerti, maka kita tidak akan memaksakan diri kita untuk segera meraih apa yang kita mau. Rancangan Tuhan itu ada fasenya, saudara. Ikuti saja fase waktu yang ada. Dan saudara, bagaimana mungkin kita bisa tahu, mengerti, menyelami bagaimana rancangannya Tuhan kalau kita tidak karib dengan sang perancang kita,
yaitu Yesus yang menuliskan tuntunannya semuanya di Alkitab ini, saudara. Di kita, saudara, ada gerakan renungan 4M. Ya. Bukan cuma sekedar baca, tapi kita merenungkannya dan membagikannya. Saudara, yuk lakukan itu dengan rutin setiap hari, setiap pagi, saudara. Supaya kita semakin tahu, semakin menyalami, semakin mengerti, memahami, saudara ya. Sehingga dikatakan Yesus tahu bahwa segala sesuatu sudah selesai. Dari mana Yesus tahu? Karena Yesus tahu nubuatan-nubuatan, janji-janji, firman-firman yang sedang ia lakukan, yang sedang Tuhan lakukan, Bapaknya lakukan di dalam dirinya. Yang ketiga, saudaraku, Yesus melakukan aksi nyata, saudara ya. Jadi setelah tahu, setelah sadar ini saatnya, sudah tiba saatnya, karena titik yang sebelumnya sudah selesai ia lalui, baru dia melakukan action seperti yang ada di nubuatan kitab Mazmur yang berkata bahwa nanti Yesus akan berkata haus. Ada action nyata, aku haus. Saudara, Tuhan memang maha tahu ya. Kita tidak bicara apapun sama Tuhan tentang pergumulan hidup kita, Tuhan tahu betul. Tetapi ada firman yang berkata, nyatakanlah permohonanmu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ada action yang harus dilakukan, saudara ya. Jadi rancangan Allah bagus, janjinya iya dan amin. Tetapi itu dari sisi Allah. Allah setia dengan janjinya dan ia akan melakukan itu. Tapi juga harus ada respons dari kita. Kita juga lakukan bagian kita, saudara. Ada action, saudara. Salah satu firman yang ada adalah, yang berbahagia adalah orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan, yang merenungkannya siang dan malam. Ia akan menjadi seperti pohon yang ada di tepi aliran air, yang selalu berbuah pada musim yang tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, jangan kita menuntut apa yang dikerjakan selalu berhasil, apa yang kita lakukan pada musimnya, pada saatnya selalu berbuah, sementara kita tidak mau melakukan action untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Saudaraku, hal yang ketiga syarat dan ketentuan yang berlaku adalah lakukan aksi nyata untuk menggenapkan apa yang difirmankan Tuhan. Demikian juga ketika Tuhan berkata bahwa ia adalah Tuhan kita dan kita adalah hambanya. Seorang hamba tentu harus melayani tuannya, betul. Jadi saudara, hati hamba harus tetap ada dalam hatimu, dalam hatiku. Layani Tuhan dalam apapun yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, dalam hidupku. Pelayanan bukan jadi sebuah beban bagi saya, bagi Anda. Tetapi itu sebuah kehormatan. Kenapa? Karena kita menjadi pelayannya raja di atas segala raja. Saudara, kabinet dari sebuah pemerintahan, ketika presiden baru dilantik, maka orang akan bertanya-tanya siapa yang akan menjadi menteri-menterinya, betul?
Semua menanti-nantikan. Wah, kalau aku ditelepon, wah, diundang ke istana akan jadi menteri, menjadi minister. Saudara, arti kata minister itu apa sih saudaraku? Artinya pelayan. Makanya menteri dikatakan sebagai pembantu presiden. Bebankah itu? Tidak. Itu kehormatan, saudara ya. Kehormatan seseorang diangkat menjadi minister, menjadi pembantunya presiden, menjadi anggota kabinet presiden. Saudara, kita menjadi minister, pelayan, bukan seorang presiden, tetapi raja di atas segala raja. Itu sebuah kehormatan bagimu, bagiku. Lakukan itu sebagai aksi nyata kita, saudara. Katakan amin. Yesus mau mati untuk saudara dan saya, menebus dosa saudara dan saya, padahal ia sama sekali tidak berdosa. Kenapa? Karena ia merendahkan diri, mengambil rupa seorang hamba, saudara. Wah, menjadi sama dengan kita manusia. Saudaraku, sebegitu memuncak pol hati hambanya Yesus ditunjukkan. Mau mati untukmu, mau mati untukku, saudara. Yang keempat, saudara, harus mau menerima kenyataan, harus mau menerima keadaan yang terjadi. Ayat 29, di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Saudara, Yesus berkata, "Aku haus." Tapi apa respons orang-orang, saudara? Ambil batang hisop, pakai bunga karang untuk ambil anggur asam, lalu anggur asam itu dicucukkan ke mulutnya Yesus. Saudara, satu keadaan yang sangat tidak sesuai dengan doa dan harapan dan kebutuhan dari Yesus. Tapi lihat saudara apa yang Yesus lakukan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, jadi saudara, ia tetap meminumnya. Saudara. Luar biasa sekali ini, saudara. Ada harga yang harus dibayar untuk sebuah penggenapan janji Tuhan dalam hidupmu, dalam hidup. Mungkin harga yang harus dibayar itu sepertinya tidak menyamankan, tidak mengenakan kita. Tapi lakukan saja, saudaraku. Kenapa? Supaya genaplah janji Allah dalam hidupmu, dalam hidupku. Katakan amin. Walaupun mungkin berat, mungkin sangat membuat kita nangis, menderita. Lakukan saja, saudara. Belajar kita menerima kenyataan yang ada. Tetap lakukan dengan penuh ketaatan dan ucapan syukur. Mungkin bagi kita sudah mau melakukan, menjadi hati hamba mau melayani Tuhan, saudara ya. Tapi ternyata terlalu banyak aturannya. Padahal aturannya nggak banyak, saudara. Dan itu menurut saya ya mudah bagi kita semua. Doa pagi, frekuensi jam 5 sampai jam 6. Itu bukan 1 jam loh doanya loh, saudara. Frekuensinya di antara jam 5 sampai jam 6. Juga tidak ditanya kok. Doanya 1 menit, 2 menit, 5 menit, 10 menit, 30 menit. Enggak. Doa puasa, saudara ya.
Itu pun nggak sulit. Orang yang sakit nih saudara ya, mau operasi, dia puasa nggak? Puasa, bisa tuh. Mau dioperasi loh saudara. Jadi sebenarnya bisa kita doa puasa. Kalau ada punya masalah pada lambung, asam lambung, mah dan segala macam, yuk share dengan tim penggembalaan. Nanti akan diarahkan bagaimana caranya doa puasa. Bisa juga diikuti. Yang berikutnya saudara, menara doa. Ya. Ini beda dengan zaman perjanjian lama. Benar-benar kita harus naik ke bukit saudara ya. Ini enggak. Online saudara menara doanya. Enggak susah ya. Saya kadang-kadang ikut menara doa. Ya, di tempat kerja, di proyek. Pernah di pinggir jalan saudara. Menara doa. Karena saya nggak mau kehilangan momentum itu. Saya terima semua yang harus saya lakukan itu. Dalam keadaan apapun. Mau kerjaan saya seperti apapun. Sesibuk apapun saya, saudara. Nggak ada alasan bagi saya untuk tidak lakukan itu. Baru beberapa waktu yang lalu, saudara ya. Saya pulang dari proyek. Nggak istirahat, nggak tidur. At all. Saya sampai rumah. Jam 5:05. Saya tahu itu udah frekuensi doa. Saya mandi. Saya bergabung dengan mesbah keluarga. Saya doa, saudara. Nggak beban bagi saya. Saudara, lakukan, saudara ya. Taati saja dalam keadaan apapun. Yang kelima, saudara. Kita harus selesaikan. Finishing well. Selesaikan dengan baik. Selesaikan dengan tidak ngegerendeng. Selesaikan dengan penuh kesetiaan dan ketaatan murni. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Setelah ia meminumnya, baru ia katakan sudah selesai. Saudara, kalau misalnya dalam pelayanan, kita sudah melayani Tuhan, udah 4M segala macam. Tiba-tiba misalnya ada saran, ada arahan, ada evaluasi, bahkan mungkin ada teguran. Jangan bilang gini, udah selesai, maaf. Emang gereja di sini aja. Sorry, maaf, selesai. Lu, gue, end. Oh, nggak bisa begitu, saudara. Karena itu bukan langkah menjalankan firman. Yesus mengatakan sudah selesai itu karena ia tahu ada bagian firman yang sudah tergenapi, yaitu bahwa Yesus nanti bukan cuma berkata haus, tapi dia akan meminum anggur asam itu. Karena itulah, that's why ia berkata sudah selesai. Kalau ketua CS saudara, ketua CS yang ada, itu mungkin menegur saudara ya. Yuk, kita dewasa saudara ya. Yang mau saya nggak mau ikut CS lagi deh. Nggak punya waktu, nggak sempet. Jangan paksa-paksa saya ikut-ikutan CS. Apa sih ini? No, saudara, tidak. Kalau saudara dan saya ingin mengalami penggenapan janji-janji Allah dalam hidup kita, kita harus finishing well, saudara. Saya nggak mungkin akhirnya minta izin. Maaf ya, jemaat, saya mohon izin. Setahun nggak mau mengembalai kalian, jangan hubungi saya, jangan pastoral sama saya ya. Oh, nggak bisa, saudara ya. Saya harus finishing well. Yang terakhir, yang ke-6, saudara ya. Baru terjadi penggenapan. Ayat 30c. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Benar-benar selesai. Selesai sebagai apa? Seorang manusia 100%. Dan ia kembali
sebagai Allah 100%. Sebelum dia menyerahkan nyawanya, Yesus 100% manusia, 100% juga Allah. Tapi ketika selesai semuanya, tergenapi, dia mati untuk saudara dan saya untuk manusia, maka selesainya ia sebagai manusia. Dan ia kembali kepada keilahiannya. Tergenapilah bahwa nanti ada juru selamat yang menggantikan kita, menebus kita, saudara. Saudaraku, untuk saudara dan saya, kalau mau mengalami penggenapan janji-janji Allah dalam hidupmu, dalam hidupku, yuk, jangan mau terlalu cepat, jalani step by step. Pahami firman rancangan Tuhan. Lakukanlah aksi nyata untuk menggenapkan firman Tuhan. Taatlah terus menerima apapun menjadi arahan Tuhan. Menerima keadaan apapun yang sedang kita hadapi. Kita selesaikan dengan baik, finishing well. Dan nikmatilah penggenapan janji Allah dalam hidupmu, dalam hidupku. Janji yang satu tergenapi. Yang berikutnya tergenapi. Yang berikutnya tergenapi. Semuanya berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku. Amin. Hari ini juga kita akan dipersekutukan dengan tubuh dan darah Yesus dalam perjamuan kudus, saudara. Dan Yesus mengingatkan kepada seluruh murid-muridnya untuk mengingat apa yang ia lakukan untuk saudara dan saya. Bahwa ia menyerahkan tubuhnya, darahnya tercurah untuk saudara dan saya. Supaya kita diselamatkan, kita menjadi umat tebusan. Saya undang saudara-saudara untuk menyiapkan hosti, roti, atau penggantinya. Dan juga anggur atau penggantinya, teh. Saudara-saudara, kita siapkan hati kita masuk ke dalam perjamuan kudus ini. Siapa yang bisa bergabung dengan perjamuan kudus ini adalah setiap kita yang sudah dibaptis, saudara ya. Maka kita bisa mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Sekali lagi, perjamuan kudus ini bukanlah sebuah ritual jimat, saudara, tidak ya. Tapi ini untuk mengingat apa yang Tuhan Yesus lakukan. Karena itu di GBI tidak ada dibagikan anggur untuk dibawa pulang lalu itu menjadi semacam obat begitu ya. Tidak, saudara ya. Yuk kita persiapkan hati kita dengan tulus. Kita masuki persiapan untuk perjamuan kudus. Dan sebelumnya kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih di hari Jumat Agung ini kami bersyukur. Engkau mengingatkan kami bahwa kami pun bisa mengalami penggenapan janji-janji Allah dalam hidup setiap kami. Asal kami mau lakukan semua perintah-perintah Tuhan. Tidak terburu-buru, tidak memaksakan kehendak. Kami mau menerima kenyataan, kami mau memahami firman Tuhan. Kami mau menyelesaikan dengan baik Tuhan. Kami mau tetap taat dalam segala keadaan, seberat apapun mungkin. Dan kami bersyukur di Jumat Agung ini Engkau kembali materaikan juga kami. Untuk bisa dipersekutukan dengan kuasa kebangkitan-Mu melalui perjamuan kudus-Mu. Arah itu Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, suci kuduskan kami, layakan kami, semeja sehidangan dengan Engkau, dan memasuki perjamuan kudus-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Saudara-saudara, kita angkat roti kita, hosti kita untuk penggantinya. Tinggi-tinggi dengan tangan kanan dan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan.
Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudaraku, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Makanlah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita angkat cawan pengucapan syukur kita tinggi-tinggi dengan tangan kanan dan dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Saudaraku, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Amin. Minumlah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk karya penyelamatan-Mu yang mahal. Bukan dengan emas perak, tapi dengan nyawa-Mu sendiri, dengan darah yang tertumpah bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga mau semua janji-janji-Mu, firman-Mu might be fulfilled dalam hidup kami, tergenapkan dalam hidup kami. Ajar kami mau melangkah, walk with faith, berjalan dengan iman di dalam Kristus Yesus. Tuhan, nama berdoa untuk setiap jemaat Kabar Baik, dan setiap kami yang beribadah saat ini, yang sakit disembuhkan, yang miskin diperkaya, yang terbelenggu Engkau bebaskan. Kuasa pemulihan terjadi atas setiap kami. Darah Yesus sucikan, kuduskan kami. Darah Yesus hancurkan segala belenggu. Darah Yesus hancurkan segala kutuk. Darah Yesus batalkan segala perjanjian di luar perjanjian berkat Kristus dalam hidup kami. Darah Yesus bebaskan kami dari segala yang jahat. Basuh kami dari segala sakit penyakit, dari segala virus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang berdoa untuk bangsa Indonesia. Kuasa-Mu nyata atas Indonesia. Pemulihan terjadi atas Indonesia. Dari pemerintahan, rakyat, dan semua komponen bangsa Indonesia. Kami tetap beriman juga. Pintu-pintu gerbang Gate 2020 tetap terbuka senantiasa, siang dan malam, tidak pernah tertutup. Karena Engkau terus kirim banyak orang untuk membawa kekayaan bangsa-bangsa kelimpahan dari seberang lautan. Solusi-solusi ilahi untuk Kabar Baik. Dan Engkau menjadikan Kabar Baik ini menjadi rumah keagungan-Mu. Dan Engkau sendiri menyemarakan rumah keagungan-Mu. Untuk tim funder yang ada juga Engkau terus berkati Tuhan. Dan akhirnya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk jemaat yang sakit. Untuk Pak Alyong Tuhan, Engkau berkati. Oleh biru-biru Yesus kesembuhan terjadi dan semua jemaat yang ada sehat sempurna dalam nama Yesus. Dan akhirnya kami membuka hati kami. Kami arahkan kepada Kristus, kami angkat kedua tangan kami. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau buka tingkat-tingkat di langit dan Engkau curahkan berkat-Mu. Sehingga tangan yang menerima berkat ini menjadi tangan yang juga menjadi saluran berkat-Mu. Saudaraku, terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera, berkat yang limpah dari Allah Bapa. Terimalah kuat kuasa dari Yesus Kristus Tuhan dan Raja-Mu. Terimalah penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus. Itu semua dimateraikan oleh darah Yesus terus menjadi milik-Mu, menjadi milikku. Malam hari ini, pagi, malam hari ini, sampai selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati Tuhan, bersama dengan saya katakan, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Shalom.